Shalom, salam damai dalam kasih Yesus. Kembali kita bertemu di channel ini untuk terus mempelajari firman Tuhan, untuk mengetahui kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja ketika ini, sudah pastinya atas berkat pimpinan Tuhan. Saya doakan yang sedang sakit kiranya mendapat kesembuhan dari Tuhan, yang memiliki masalah kiranya diberi kekuatan, dan kiranya berkat Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Jika Anda merasa diberkati dengan video-video pelajaran di channel ini, mari kita kongsikan dan sebarkan ke seluruh dunia supaya Injil Kerajaan Allah akan terus berkumandang sementara kedatangan yang kedua sudah semakin hampir. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengharapan merupakan tujuan hidup manusia. Sebab tanpa pengharapan hidup manusia akan sia-sia. Hidup yang paling menyedihkan adalah hidup tanpa pengharapan. Pengharapan orang percaya yaitu pengharapan akan kedatangan Kristus dan pengangkatan di mana umat pilihan Tuhan akan hidup bersama dengan Kristus di sorga. Kaulah harapan dalam hidupku. Ramai orang Kristen percaya pada peristiwa akhir zaman yang akan datang. Apabila semua orang percaya sejati yang masih hidup sebelum akhir dunia akan diambil dari bumi oleh Tuhan ke dalam syurga. Istilah yang menggambarkan peristiwa ini ialah pengangkatan. Kata pengangkatan dalam bahasa Inggris rapture, yang berasal daripada kata kerja Latin repe, yang bermaksud to carry off atau to catch up. Walaupun istilah pengangkatan tidak terdapat dalam Alkitab, namun teori itu atau gambaran itu jelas berdasarkan kitab suci. Pengangkatan merupakan suatu sukacita dan penghiburan bagi orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun karena banyaknya perbedaan pendapat dan penafsiran terhadap konsep pengangkatan ini, maka sebagian orang Kristen sulit untuk memahami akan hal ini. Bahkan ada juga yang ragu-ragu dan bingung. Salah satunya ada yang berpendapat bahwa pengangkatan ini berlaku secara rahasia. Sehingga ada yang merasa cemas ketika berkedip sesaat dan akhirnya ketinggalan. Ada yang khawatir saat sedang dalam bus ketika berkedip sesaat supirnya hilang. Saat dalam kapal terbang tiba-tiba sesaat pilotnya hilang. Atau suami istri yang sedang lagi tidur dalam satu katil tiba-tiba hilang si suami atau si istri. Namun apakah benar demikian saudara dan saudari? Apakah pengangkatan terjadi secara rahasia? Apa yang Alkitab katakan? Oleh itu di video ini akan memberi 5 alasan Alkitab supaya Anda tidak perlu cemas ketika Anda berkedip dan akhirnya ketinggalan. Lukas 17 ayat 34 dan 35. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para pendukung teori pengangkatan rahasia sering menggunakan teks ini sebagai dasar bahwa Kristus akan membawa seketika orang-orang kudusnya dari dunia. Tetapi untuk mendapatkan gambaran yang utuh, kita perlu mulai dari ayat 26. Jangan mengutip hanya satu ayat lalu menafsir tidak sesuai konteks. Nah, ayat 26 ketika Yesus menggambarkan zaman Nuh, dikatakan demikian juga pada hari anak manusia menyatakan dirinya. Dalam Lukas 17 ayat 30. Kemudian dia menjelaskan bahwa yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, apa maksudnya? Perlu kita ketahui bahwa bagi orang Yahudi, dibawa pergi berarti mereka akan dibawa keluar dari tanah perjanjian akibat penghakiman. Seperti ketika Babel dan Asyur membawa mereka sebagai tawanan. Begitu juga pada zaman Nuh, mereka dibawa oleh banjir, binasa. Yesus berkata bahwa air bah itu menghilangkan mereka semua. Demikian juga kedatangan anak manusia. Itu boleh kita lihat di dalam Matius 24 ayat 39. Dan lalu Lukas 17 ayat 37 memperjelaskan hal ini di mana para murid ingin tahu kemana orang-orang ini akan dibawa. Yesus menjelaskan bahwa mereka akan dibawa pergi karena penghakiman. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Matius 24 ayat 28. Jadi sekali lagi dalam ayat itu bukan mengenai pengangkatan lalu ditafsirkan bahwa siapa yang diangkat itu berkenan pada Tuhan dan yang tertinggal itu justru yang berdosa.
Ini penafsiran yang salah. Ayat itu bukan bermaksud demikian. Ayat ini merupakan satu perumpamaan dari Yesus, di mana Yesus berkata bahwa yang hilang akan dibawa terlebih dahulu. Kumpulkan lalang dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Dalam Matius 13 ayat 30. Sama juga seperti pada zaman Nuh, orang benar akan ditinggalkan atau dibiarkan hidup dan orang fasik akan dibawa pergi. Tubuh orang fasik akan dicerai-beraikan di bumi. Jadi tidak ada pengangkatan rahasia yang diisyaratkan di sini. Dua orang mungkin secara lahiriah melakukan hal yang sama, tidur di tempat tidur atau bekerja di ladang. Tetapi Tuhan melihat hati dan beberapa akan hilang dan beberapa akan diselamatkan nanti. Doktrin pengangkatan rahasia tidak dikenal dalam Alkitab. Nah, kenapa pengangkatan yang benar itu bukan rahasia? Mari lihat ayat ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam ayat ini kita menemukan gambaran yang jelas dari Alkitab tentang pengangkatan. Paulus tuliskan bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kata yang harus diperhatikan adalah diangkat. Kata Yunani di balik terjemahan ini berarti menangkap, mengambil cepat, dan mengangkut cepat. Jadi Paulus berbicara bahwa umat Allah di akhir zaman akan tertangkap atau pengangkatan pada kedatangan kedua kali untuk menyongsong Dia yang datang dalam awan-awan. Melihat di ayat 17 ini, maka tidaklah heran ketika umat Kristen senang berbicara tentang pengangkatan. Tetapi yang tidak dapat dimengerti adalah beberapa orang Kristen menyimpulkan bahwa hal itu rahasia. Sekali lagi, apakah pengangkatan itu terjadi secara rahasia? Kalau kita perhatikan ayat itu sekali lagi, saudara dan saudari, kita mendapati bahwa Paulus dia menghubungkan pengangkatan dengan kedatangan Yesus kedua kali, di mana peristiwa itu akan terjadi pada saat bersamaan dengan kedatangan Yesus kembali. Sekali lagi, pegang kata-kata ini. Peristiwa itu atau pengangkatan itu akan terjadi pada saat bersamaan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang mau kita tahu adalah apakah tersembunyi kedatangannya itu. Menurut Yesus, sesuai apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kedatangannya itu akan terlihat bagaikan kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dan begitu pula kitab Wahyu memberitahu kita bahwa ketika Tuhan Yesus kembali, yakni kedatangannya yang kedua, maka setiap mata akan melihat Dia. Perhatikan ayat ini. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Jadi ayat ini jelas mengatakan kedatangan Tuhan semua mata akan melihat, tidak ada terkecuali. Kalau kedatangan Yesus dan pengangkatan itu berlaku saat bersamaan, itu berarti pengangkatan itu juga bukan rahasia. Paulus menambahkan pada ketiadaan rahasia itu sewaktu dia memberitahu kita bahwa Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi itu berarti semua keramaian dan seruan dan suara kemenangan sangkakala akan membangunkan mereka yang mati dalam kubur, sehingga kedatangan itu akan terdengar dengan jelas sebagaimana juga terlihat dengan jelas. Jadi pengangkatan dan kedatangan Yesus kedua kali adalah lawan dari rahasia. Keduanya itu akan disambut oleh teriakan nyaring, suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, suatu pegelaran surgawi yang sama terlihat seperti kilat yang menerangi langit. Matius 24 ayat 27. Sesuatu yang terjadi global sehingga terlihat oleh tiap mata. Wahyu 1 ayat 7. Dan semua kuburan akan terbuka dan yang mati akan dibangkitkan, yaitu mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan 1 Korintus 15 ayat 52. Jadi saudara dan saudari, rupanya pengangkatan yang tidak begitu rahasia benar-benar akan menjadi pertunjukan terbesar di bumi.
Sebentar tadi kita sudah melihat alasan bahwa pengangkatan itu bukan rahasia adalah yang pertama. Kristus akan kembali ke bumi dengan cara yang sama, dia naik ke surga. Dan itu secara global sehingga terlihat jelas oleh setiap mata. Yang kedua, kenapa pengangkatan itu bukan rahasia? Adalah disambut oleh teriakan nyaring, suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, suatu pegelaran surgawi yang sama terlihat seperti kilat yang menerangi langit. Matius 24 ayat 27. Yang ketiga, kuburan dari semua penjuru akan terbuka. Paulus melanjutkan gambaran inspirasi pengangkatan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Melaporkan bahwa dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Orang-orang percaya ini yang telah mati akan serentak keluar dari kubur di seluruh bumi. Yang keempat, semua yang ke surga akan pergi bersama-sama. Karena setelah Kristus mengeluarkan orang-orang percaya dari kuburan, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Itu artinya setiap orang percaya akan bangkit dari kubur dan bertemu Kristus di angkasa bersama-sama. Di antara kerumunan orang-orang ini, tidakkah Anda berpikir akan ada teriakan pujian dan sukacita? Yang kelima, unsur-unsur bumi akan meleleh. Petrus menambahkan dalam penjelasannya tentang pengangkatan bahwa langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Itu dalam 2 Petrus 3 ayat 12. Bayangkan, tontonan yang akan memekakan telinga dari seluruh angkasa bersinar dengan api yang menyambar dan gambaran visual yang menakjubkan dari unsur-unsur planet kita yang meleleh karena suhu yang sangat panas. Jadi sekali lagi, tidak ada pengangkatan rahasia yang diisyaratkan di sini. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.